Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini kita masuk pada mutiara yang keempat, yaitu as-sidqu. Kejujuran, kebenaran adalah padanan kata yang paling tepat untuk mendudukkan kata as-sidqu dalam bahasa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an seperti yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang sidq. Sifatnya as-sidqu. Orang yang memiliki sifat tersebut adalah as-sadiq. Bentuk jamaknya adalah as-sadiqun. Kemudian dalam kalimat ini karena didahului oleh huruf jar, maka Allah menyebutnya ma'as sadiqin. Pendengar Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sifat. Yang pertama iman, yang kedua takwa, yang ketiga benar, jujur dalam ucapan, dalam perbuatan. As-sidqu fil qawli, benar, jujur ucapan, wal fi'li, dan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah dipanggil Allah keimanan, karena kejujuran yang berangkat dari materi tidak akan melahirkan kejujuran yang sempurna. Ada orang yang sangat jujur. Mengapa dia jujur? Karena dia terikat dengan waktu. Karena filsafat hidupnya adalah time is money, waktu adalah uang. Ketika meleset, maka berarti hilang sedemikian banyak uang. Sama-sama tepat waktu, tapi yang satu karena uang, maka ketika materi hilang, maka dia pun akan terlewatkan begitu saja. Akan tetapi ketika orang jujur, benar, karena Allah Subhanahu wa taala didasari oleh iman, maka Allah dalam ayat ini sebelum mengatakan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, lalu Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setelah iman, bahwa percaya, hampir semua manusia meyakini ada Tuhan. Kemudian dengan berbagai macam teologi, dengan berbagai macam ilmu yang menjelaskan tentang ketuhanan. Tapi yang kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala dalam namanya, dalam perbuatan dan sifatnya, seperti yang disebutkan para ulama dalam kitab tauhid yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Setelah takwa, barulah wakunu ma'as sadiqin, jadilah kamu bersama orang-orang yang benar. Mengapa Allah Ta'ala tidak mengatakan jadilah kamu benar, tapi dikatakan jadilah kamu bersama orang-orang yang benar? Karena kita memang makhluk sosial, kita tidak individual sendirian. Akan tetapi kejujuran, kebenaran dalam ucapan dan perbuatan akan terlihat ketika dia bersama dengan orang banyak. Betapa banyak orang yang terlihat jujur, ucapannya benar, perbuatannya benar ketika dia sendirian. Akan tetapi ketika terbuka peluang besar untuk melenceng dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah keimanan dan ketakwaan diuji. Betapa banyak orang yang terlihat ucapannya jujur, baik, santun, sesuai ketika dia berada dalam rumah Allah, dalam masjid. Akan tetapi ketika keluar berinteraksi sosial dengan orang banyak, ada celah untuk melakukan perbuatan penyimpangan, penipuan, maka di situ terusaklah kejujurannya. Oleh sebab itu kita senantiasa menjaga keikhlasan dan kemurnian akidah kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, dan kita perlu bersama orang lain, bersama orang-orang yang jujur dan benar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak nabi dalam Al-Qur'an. Di antara para nabi yang paling menonjol, yang merupakan ulul azmi, adalah Nabi Musa alaihi salam. Dengan kekuatan Nabi Musa secara fisik dan mental, namun beliau tetap ingin bersama orang lain. Beliau tidak bekerja sendiri, dan beliau bersama dengan seorang nabi yang disebut dengan Nabi Harun alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengan kekuatan fisiknya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, yubri'ul akmaha, dia dapat menyembuhkan orang yang buta, wal abrasa, dapat menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, wa yuhyil mauta biiznillah, dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau pun bersama dengan orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang benar dalam ucapan dan perbuatan. Ketika beliau katakan, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi
penolongku dalam menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyun, lalu para sahabatnya yang disebut dengan gelar hawariyun, nahnu ansarullah, kami adalah orang-orang manusia yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau wala sawfa ya'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau ya Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Belum lagi beliau berdoa, maka Allah sudah kabulkan permintaannya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sendirian. Beliau bersama dengan orang-orang berada di sekeliling beliau, as-sadiqun, orang-orang yang benar dalam ucapan dan perbuatannya. Bahkan salah seorang dari sahabat itu memang benar-benar digunakan kata sidq dalam namanya. Bahkan kita lebih kenal nama as-sidq itu daripada nama aslinya. Padahal nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah, Abdullah anak Abu Quhafah. Tapi beliau lebih kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq diambil dari kata sidq, jujur, benar. Karena beliau membenarkan Nabi SAW ketika semua orang mendustakan Nabi. Ada yang mengatakan Nabi itu sahir, tukang sihir. Ada yang mengatakan Nabi itu kadzab, pendusta. Ada yang mengatakan apa yang dibawa Nabi itu tak lain tak bukan hanyalah asatirul awwalin, dongeng-dongeng generasi awal, orang-orang dulu, orang-orang kolot. Ada pula yang mengatakan Nabi itu sahirun aw majnun, tukang sihir atau orang gila. Akan tetapi ada seorang hamba Allah yang membenarkan Nabi dapat berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi, tidak sampai satu malam. Dan orang yang membenarkan itu disebut Allah sebagai As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya bahwa kejujuran, kebenaran dapat diuji ketika kita bersama dengan orang, dan untuk menjaga istiqamah, konsistensi dalam menjaga kejujuran dan kebersamaan dengan Allah juga adalah dengan bersama orang-orang yang jujur. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang jujur, yang benar, dan perempuan. Digunakan kata sadiqat. Padahal selingkari dalam ayat Al-Quran kalau Allah menyebut nama laki-laki sudah cukup tanpa harus menyebutkan perempuan. Karena dalam kaidah bahasa Arab kalau disebut laki-laki berarti perempuan sudah masuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, laki-laki. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kamu as-siyam, puasa. Mengapa perempuan tidak disebutkan? Karena ketika disebutkan laki-laki sudah ada perempuan di dalamnya. Akan tetapi ketika Allah menyebutkan tentang kejujuran dan kebenaran, disebutkan kata perempuan di dalam. Was-sadiqin, laki-laki yang benar, laki-laki yang jujur, laki-laki yang sesuai ucapan dan perbuatannya. Was-sadiqat, dan perempuan yang benar, yang jujur. As-sidqu fil qawli, jujur pada ucapan. Wal fi'li, benar dalam perbuatan. Allah sebutkan, bukan berarti ini mubazir, ada melebih-lebihkan kata, tapi ada makna di balik itu. Betapa pentingnya kejujuran, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Surah Al-Ahzab ayat 35. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip firman Allah dalam surat Muhammad ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Andai mereka jujur, andai sesuai ucapan dengan hati, andai sesuai ucapan dengan perbuatan, andai sesuai perbuatan dengan ucapan dan hati mereka, lakana khairan lahum, pastilah itu lebih baik bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, yang dalam mulut mereka mengatakan kami menyembah Allah. Ketika mereka dibantah, jangan kamu sembah Tuhan ini, jangan kamu sembah Lata dan Uzza. Lalu dengan berkelit, bersilat lidah, mereka dapat menjawab, kami menyembah Allah, kami juga menyembah Tuhan yang sama. Jawaban itu diabadikan Allah dalam Al-Quran dengan ucapan mereka, innama na'buduhum liqarribuna ilallah zulfa. Kami sembah segala perantara-perantara dalam bentuk patung, dalam bentuk berhala, dalam bentuk benda-benda keramat, dalam bentuk hewan, sungai, matahari. Innama na'buduhum liqarribuna ilallah zulfa. Kami sembah semua itu hanya sebagai perantara untuk mendekatkan kami dengan Tuhan. Betapa kelihatan dusta mereka, karena lain yang diucapkan, lain yang di hati, tidak seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah katakan, falau sadaqullah, andai mereka jujur kepada Allah, andai mereka sesuai tepat apa yang diucapkan dengan yang dilakukan, apa yang dilakukan dengan apa yang ada dalam lintasan hati, lakana khairan lahum, pastilah itu lebih baik bagi mereka.
sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang mengungkap tentang kejujuran, hadis pertama dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu akan memberikan jalan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa jalan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, seseorang yang senantiasa istiqamah dalam kejujuran dan kebenarannya sampai Allah tuliskan, Allah tetapkan dia di sisi Allah siddiqan, sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang jujur. Dan itulah yang selalu ingin kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika kita sedang melakukan sesuatu, sedang beraktivitas, sedang berkata-kata, sedang melakukan aktivitas lidah dengan kalimat, melakukan aktivitas kaki dengan melangkah, melakukan aktivitas tangan dengan menghayunkan tangan, maka sesungguhnya kita berusaha hatta yaktuba 'indallahi siddiqan, agar tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, orang yang benar. Sebaliknya, wa innal kadhiba, sesungguhnya dusta, yahdi ilal fujur, akan membawa kepada ketidakbaikan, kepada kedurhakaan, kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan yang terlarang itu akan membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu, ada orang yang terus berdusta, ucapan lidahnya, perbuatannya menunjukkan kedustaan, mendustakan apa yang diturunkan Allah, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan dalam keseharian penuh bergelimang dengan dusta. Lalu bagaimana? Hatta yaktuba 'indallah kazzaban, dia akan tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kazzab, seorang pendusta yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sisi yang mendustakan apa yang diberitakan Allah dan mendustakan apa yang disampaikan para ulama, dan di sisi lain dusta, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, antara perbuatan dengan lintasan hati, antara hati nurani dengan perbuatan dalam keseharian. Kemudian pula Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip selanjutnya hadis dari Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan suatu kalimat yang dihafal oleh Imam Ali, sampai-sampai Imam Ali mengatakan, hafiztu min Rasulillah, aku jaga, bukan hanya sekedar menghafal kalimatnya, tapi menjaga sifat ini dalam keseharian, dalam interaksi sosial, dalam segala perbuatan. Apa kalimat yang dijaga oleh Imam Ali karramallahu wajhah? Ucapan Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Da'ma yuribuka, tinggalkan jauh-jauh, lepaskan dirimu dari apa? Ma yuribuk, sesuatu yang membuatmu ragu, sesuatu yang membuatmu berada dalam ketidakpastian. Lalu kemana kita beralih? Kemana kita melepaskan diri? Ila ma la yuribuk, kepada sesuatu yang membuatmu menjadi tidak ragu, yang membuatmu berada dalam kepastian. Lalu mana yang ragu, mana yang tidak ragu? Maka kata Rasulullah, fa inna sidqa tuma'ninah, sesungguhnya kejujuran dan kebenaran itu tuma'ninah, itulah yang mendatangkan ketenangan hati. Maka kita disuruh ketika datang sesuatu yang tidak menenangkan hati, kita disuruh hijrah, pindah dari sesuatu yang tidak menenangkan hati. Fa inna sidqa tuma'ninah, sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu adalah ketenangan. Wal kadhiba ribah, dan dusta itu adalah keraguan. Ketika orang berdusta, maka tak dapat dipungkiri detak jantungnya tidak normal. Oleh sebab itu ada alat untuk menguji kejujuran. Dari mana alat itu tahu? Dari detak jantung orang yang jujur, yang tepat sesuai ucapan dan perbuatan bisikan hatinya, maka tidak akan ada gejolak apa-apa. Tapi ketika seorang berdusta, dari raut wajah akan terlihat, dari kedipan mata akan terlihat, termasuk detak jantung. Mesin saja dapat melihat, membaca betapa dustanya seseorang. Oleh sebab itu kata Rasulullah kepada Imam Ali, da'ma yuribuka, tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu, yang membuatmu cemas, yang merusak ketenangan hatimu. Kepada apa? Ila ma la yuribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, yang membuatmu aman, tentram, damai, agar kita senantiasa bersikap jujur sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, Imam
An-Nawawi rahimahullah mengutip hadis yang ketiga dari Abu Sufyan, Sakhar bin Harb. Abu Sufyan panglima perang pada perang Uhud, beliau menyerang Rasulullah dan pasukannya berada di Madinah. Kemudian pula dalam perjalanan beliau, karena seorang saudagar, pedagang kaya yang selalu membawa barang dagangan dari kota Makkah ke negeri Syam, dalam suatu perjalanannya beliau dipanggil oleh seorang raja Romawi yang ada di negeri Syam bernama Hirqal. Hirqal mendengar ada berita seorang nabi yang berada di Jazirah Arab di kota Makkah Al-Mukarramah, tapi beliau ingin tahu persis bagaimana sifat nabi-nabi, sifat nabi ini yang katanya datang sebagai nabi utusan Allah yang terakhir. Hirqal ingin tahu siapa dia, dari mana dia, bagaimana kehidupannya. Maka Hirqal tahu ada pedagang dari Makkah, lalu dia undang ke istananya, kemudian ditanyakan banyak pertanyaan. Di antara yang ditanyakan oleh Hirqal adalah, "Famaza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan nabi itu kepada kalian? Hirqal ingin menguji apakah itu nabi palsu atau nabi benar. Tentu dari perintahnya dapat diketahui apakah benar atau tidak. Maka Hirqal bertanya, "Famaza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh nabi itu kepada kalian? Oleh orang yang bernama Muhammad, mengaku nabi terakhir utusan Allah itu, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, yang pertama dia perintahkan, "Wa'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah yang tunggal, yang esa, hanya dia saja. La tusyriku bihi syai'a, jangan kamu mempersekutukan dia dengan apapun. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapak moyang nenek moyang kamu, yang mengatakan kalimat-kalimat yang tak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan tuntunan wahyu, hanya sekedar budaya kreasi manusia dari akal fikiran yang sifatnya nisbi, yang boleh jadi sesuai relevan untuk satu zaman tapi tak lagi relevan. Itu yang mereka sebutkan ketika ditanya, "Mengapa kamu lakukan ini?" "Hadza ma wajadna alaihi aba'ana." Ini yang kami dapat dari bapak nenek moyang kami. Maka kata Abu Sufyan ketika ditanya, "Bagaimana Muhammad itu?" Yang pertama dia katakan, "Watruku." Yang kedua dia katakan, "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkan apa yang dikatakan, diucapkan oleh bapak nenek moyang kamu. Kemudian apa lagi dia perintahkan? "Wa ya'muruna bis shalah." Dia perintahkan kami melaksanakan salat. Kemudian was-sidq. Dia perintahkan kami untuk sidq, jujur, benar dalam ucapan, benar dalam perbuatan. Salah satu yang diingat oleh Abu Sufyan adalah perintah Nabi untuk as-sidq, untuk jujur. Kemudian wal-afaf, menjaga diri, menjaga kehormatan dari yang diharamkan, dilarang oleh Allah. Kemudian wassilah, memerintahkan supaya bersilaturahim. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak ajaran Islam, maka yang diingat baik-baik oleh Abu Sufyan adalah kata as-sidq. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para pengikutnya agar jujur, agar benar dalam ucapan dan perbuatan, karena itu adalah ajaran yang dibawa dari Allah SWT, yang merupakan wahyu, yang Nabi ketika membicarakan itu, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dia tak bicara mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya yang menyampaikan berita tentang Nabi Muhammad itu adalah seorang sahabat, tentu kita tak dapat percaya ucapannya 100%. Karena mungkin saja dia basa-basi untuk membela temannya. Bisa jadi dia ingin membela saudaranya, sahabatnya. Tendensius, apologi, tidak ada fakta, hanya sekedar pembelaan terhadap sahabat, teman, terhadap keyakinan. Tapi yang bercerita ini bukanlah seorang sahabat. Yang bercerita justru seorang musuh dari kalangan musyrik bernama Abu Sufyan, yang dipanggil oleh Hirqal karena beliau ingin tahu bagaimana sifat Muhammad itu. Salah satu yang diperintahkan adalah was-sidq, agar berucap, berkata dan berbuat benar, karena yang berangkat dari kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya diriwayatkan hadis dari Abi Thabit atau Abi Sa'id, ada juga yang mengatakan Abil Walid, Sahal ibn Hunayf. Beliau seorang sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar, perang yang begitu hebat, dan beliau salah seorang pejuang Badar. Rasulullah bersabda, Man sa'alallaha ta'ala syahadah bisidqin. Siapa yang memohon kepada Allah Ta'ala, memohon agar dimasukkan ke dalam syurga karena mati syahid. Siapa yang bermohon kepada Allah
bahwa dia ikut perang itu agar menjadi syahadah, mati syahid, dengan syarat, ada syaratnya yang berkaitan dengan tema mutiara hikmah dari Riyadhus Shalihin petang ini adalah berdoa kepada Allah mendapatkan syahadah, mendapatkan mati syahid bisidqin, dengan jujur, benar, sesuai apa yang diucapkan mulut dengan apa yang dilakukan. Kalau itu dilakukan, ballaghahu manazil syuhada, maka Allah akan sampaikan dia ke kedudukan orang-orang yang mati syahid. Apakah dia bisa sampai kepada derajat orang yang mati syahid sementara mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan anak dan istri, bahkan sebagian membawa hartanya? Utsman bin Affan membiayai sepertiga biaya perang. Lalu bagaimana mungkin dia sama dengan orang yang mati syahid? Maka yang membuat dia sama adalah bisidqin, kejujuran, kebenaran yang ada dalam lintasan hatinya, dia ungkapkan dengan lidahnya, lalu dia lakukan, dia buktikan dalam perbuatannya. Itulah yang membuat dia bersama dengan para mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun dia mati di atas kasurnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan pahala syahid walaupun mati di atas kasur. Apa yang menyebabkan demikian? Karena dia sa'alallah syahadata, memohon agar mati syahid kepada Allah. Syaratnya bisidqin, dengan jujur, dengan benar, sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita tak lagi dituntut untuk ikut perang bersama Nabi di perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Akan tetapi mari kita berniat baik, maka Allah akan berikan kebaikan, kejujuran, menegakkan agama Allah. Andai pun kita mati di atas kasur, maka kita tetap juga ballaghahu manazil syuhada, Allah sampaikan dia kedudukan, ke tempatnya orang-orang yang mati syahid. Itu juga yang menyebabkan seorang pedagang, orang yang mati di atas tempat tidur, disetarakan dengan yang mati syahid. Lalu bagaimana dengan seorang pedagang bisa disetarakan Allah Ta'ala dengan mati syahid juga? Kata Nabi SAW, at-tajir as-saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin, ma'as siddiqin, ma'as siddiqin, mereka akan bersama orang-orang yang benar, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Apa sebab disamakan Allah mereka? Satu saja, sifatnya adalah as-saduq, jujur, benar dalam hal timbang menimbang, dalam hal memilih barang, dalam hal menentukan harga, dalam menyebutkan sifat, dalam hal segala macam dia saduq, jujur. Maka kejujuran itu membawa dia kepada ridha Allah, dan Allah setarakan dia dengan para nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang mati syahid. Oleh sebab itu berat kecaman Allah kepada para pedagang yang tidak jujur. Allah katakan, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mempermainkan timbangan, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka meminta supaya orang lain yang menimbang untuk mereka, mereka maunya penuh, maunya full, bahkan mungkin berlebih. Akan tetapi kalau mereka yang menimbang, menakar untuk orang lain, maka datang sifat curangnya, datang sifat. Oleh sebab itu orang muslim, seorang yang menganut agama Allah, Islam, maka dia dituntut untuk jujur, baik sendiri maupun ketika bersama dengan orang banyak. Itulah kejujuran yang utama yang dituntut dari setiap seorang muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rabbani, bila kita lihat kembali, maka akan bertemu dengan hadis selanjutnya yang merupakan bagian dari kejujuran, bagaimana manusia bersifat jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersama manusia. Apakah kita sudah jujur? Maka dari beberapa ayat dan hadis-hadis tadi sebenarnya adalah alat untuk menguji, mengukur kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Petang, pagi, siang, malam, sering kali kita ucapkan, setiap dalam salat kita ucapkan, inna salati, salatku, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, hanya untukmu ya Allah. Jujurkah kita dengan ucapan itu? Buktinya kehidupan yang kita katakan lillah, hanya untukmu ya Allah, kehidupan itu tidak sepenuhnya untuk Allah. Buktinya kita masih loyal kepada yang selain Allah. Buktinya kita masih lalai kepada yang selain Allah SWT. Kalau begitu, maka kita masih jauh dari as-sidq, kejujuran yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap salat kita ucapkan at-tahiyatu, segala penghormatan, mubarakatun, segala keberkahan, salawatun, segala puja-puji dan doa,
thayyibatul, semua yang baik-baik, lillah, hanya milikmu ya Allah. Akan tetapi setelah ucapan itu keluar, masih basah bibir kita mengucapkan itu, masih baru saja lidah kita bergerak mengucapkan itu, maka sesungguhnya kita sudah mengkhianati apa yang kita ucapkan. Lalu layakkah kita disebut sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur? Oleh sebab itu petang ini kita merenung sejenak, sudah sejauh mana kita merasakan kejujuran, kita berbuat kebaikan, kita menyesuaikan antara ucapan dengan perbuatan. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejujuran ini mestilah berangkat dari pondasi yang kuat, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 119. Berangkat dia dari dasar pondasi yang utama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa seorang muslim ketika berkata-kata, kata-katanya benar? Karena dia tahu bahwa semua kata-kata yang keluar dari mulutnya akan dicatat oleh malaikat. Inna ma yalfizu min qawlin, tak keluar satu kata dari mulut anak Adam illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mengawasi, mencatat, menghisab, dan semua kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa seorang muslim jujur dalam ucapannya? Karena hadis menyebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, di antara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah an jismihi fima ablah, anggota tubuh kemana saja dipakai. Oleh sebab itu ketika lidah jujur, maka dia pun akan menjadi amal saleh. Tetapi sebaliknya, menjadi nestapa ketika lidah itu tidak jujur, maka dia justru menjadi alat yang membuat orang terhukum di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu semuanya mestilah diawali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah, akan tetapi mendasari kejujuran dengan keimanan tidaklah semudah telapak tangan, tidaklah semudah membalik tangan, tidaklah semudah merubah sesuatu seperti bertemunya kunyit dengan kapur sirih, lalu dengan saat yang sama lalu dia berubah, saat itu juga terjadi perubahan. Tidak, sebab itu butuh proses. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya kalau kita telusuri, dia mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Dengan berpuasa, maka kita dididik untuk jujur pada diri sendiri. Kalau ada orang yang jujur kan dilihat atasan, itu normal, biasa. Ada orang yang jujur dalam ruangan kerjanya karena diawasi oleh kamera CCTV, lalu dengan tekunnya, atau diangkat supervisor untuk mengawasinya 24 jam dari mulai aktivitas yang besar, yang kecil dan lain sebagainya. Maka kejujuran model seperti ini sifatnya temporer. Ketika jujur di bawah pengawasan, maka ketika pengawas pergi, kejujuran hilang. Ketika jujur kan ingin mengejar materi, maka ketika materi tak diperoleh, maka kejujuran pun melayang. Tapi ketika jujur didasari oleh Allah, maka dia pun akan mampu mengucap kalimat karena Allah, bertutur kata karena Allah. Dan ketika dia berbuat, maka perbuatannya pun sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pula kejujuran as-sidqu itu bersandar di atas ittaqullah, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut. Rasa takut itulah yang membuat kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang takut kepada orang tua, lalu jujur kepada orang tua. Tapi orang tua tak semuanya dapat mengawasi. Ada saatnya mereka sibuk, ada saatnya mereka tak dapat melakukan suatu aktivitas. Akan tetapi kalau jujurnya karena dia yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia yang tak pernah mengantuk dan dia tidak pernah tidur, maka kejujuran itulah yang akan membuat manusia di saat beramai-ramai dia merasakan kehadiran Allah, di saat sendiri pun dia berdua dengan Allah. Di saat berdua dia merasa ramai karena ada Allah. Di saat di tengah orang ramai dia merasakan kesunyian, dia hanya merasa berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, itulah yang menjadi dasar kejujuran. Setelah itu barulah kita bersama-sama dengan orang yang jujur. Karena teman, sahabat amat sangat besar pengaruhnya. Seorang yang berteman, dalam hadis menceritakan konotasi tentang orang yang bersahabat dengan pedagang, bersahabat dengan penjual minyak wangi, walaupun mungkin dia tidak membeli, tidak mendapatkannya, akan tetapi paling tidak baunya tercium harum semerbak. Akan tetapi ketika berteman dengan tukang besi,
maka mungkin dia tidak masukkan tangannya ke dalam besi yang panas, akan tetapi asapnya, bau karatnya paling tidak pun akan terkena juga pada dirinya. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk bersama orang yang jujur, karena ketika bersama dusta, maka sedikit banyak, lama lambat laun kita pun akan terjerumus dalam kedustaan. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah SWT, kita laksanakan puasa sunat di bulan Zulqa'dah. Kita laksanakan karena ini adalah bulan haram. Kemudian kita laksanakan tahajud malam, kita laksanakan witir di pagi hari. Itu semua ibadah-ibadah itu tak lain tak bukan adalah untuk mendidik kita supaya menjadi orang yang jujur. Diawali dari diri pribadi sendiri, karena begitu mudahnya kita akan menyampaikan slogan, membuat baliho, membuat kata-kata hikmah, menyampaikannya dalam orasi ilmiah. Marilah jujur, slogan jujur. Tapi kalau tidak didasari oleh kejujuran yang mendasar dalam diri, maka akan sulit, seperti bangunan yang indah tapi rapuh, seperti istana pasir di tepi pantai. Dia akan dipukul oleh hempasan gelombang, maka dia pun akan rata kembali dengan tanah. Oleh sebab itu, bangunan yang kokoh, yang kuat, didasari oleh iman kepada Allah dan takwa, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu dilakukan, barulah kita dapat menjadi orang-orang yang jujur, baik bersama Allah maupun di hadapan manusia. Sahabat Rabbani yang dimuliakan Allah, apa yang kita kaji pada kesempatan ini merupakan mengevaluasi diri sekaligus memberikan pengetahuan tambahan, dan kita berharap dengan ilmu yang kita peroleh agar dia tidak menjadi beban kita di hadapan Allah, kita amalkan sehingga kita tertulis di sisi Allah ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang jujur dan benar dalam ucapan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.